فاتحة بالفتوح والمنور والرسوس وصلاح الجسد والروح توبة النصوح إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا الإمام النووي، ثم إلى أصحاب الحضارة مقام محمد جعفر السيار وسلم وفرهم ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا أن تغشاهم مفرقاتهم وأسرارهم وأنوارهم، ورزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا وأذنا سامعا ومقاما رافعا، والهدي يكون صالحا ومن السلف ومن عبد الله الصالحين وإناه قصدناه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله نفعنا به آمين. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman, nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata beliau, haddatsana, memberitahu aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan beliau Rasulullah as-sadiq, orang yang benar, al-masduq, dan dibenarkan. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kamu wahai manusia, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummi, di perut ibunya, 40 yauman, selama 40 hari, nutfatan, berupa mani. Summa, kemudian, yakunu, menjadi, ahadukum, alaqatan, darah
segumpal darah yang beku. Tsumma kemudian mithla dzalik seperti itu 40 hari. Berarti 80 hari menjadi darah beku. Tsumma yakunu kemudian menjadi mudghatan gumpalan daging. Gumpalan daging kalau bahasa Jawanya saemploan kecil. Mithla dzalik seperti itu 40 hari, 120 hari. Tsumma kemudian yursalul malaku, diutus seorang malaikat, satu malaikat, fayanfukhu maka meniupkan itu malaikat fihi di dalam itu ahadukum ar-ruhu ruhnya. Setelah 120 hari malaikat menaruh ruh. Wa yu'maru dan diperintahkan itu malaikat bi arba'i kalimatin dengan 4 kalimat. Bikatbi dengan menulis rizkinya ahadukum, wa ajalihi dan ajalnya ahadukum, matinya, wa amalihi dan amalnya ahadukum, wa syaqiyin dan celakanya, am sa'idin atau bahagianya. Jangan boleh rame itu perempuan. Kok tetap aja ya. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, fawalladzi maka demi yang la ilaha tidak ada Tuhan ghairuhu selain Dia. Inna ahadakum sesungguhnya salah satu di antara kamu la ya'malu benar-benar dia beramal ahadakum bi'amali ahlil jannah dengan amalnya penghuni surga, hatta sehingga ma yakun tidak menjadi ahadakum bainahu antara ahadakum wa bainaha dan antara ha itu jannah surga, illa dhira'un kecuali satu hasta. Fayasbigu maka mendahului alaihi atas ahadakum alkitabu, alkitab maksudnya ketentuan Allah. Fayamalu maka mengerjakan ahadakum bi amali ahlin nar dengan amalnya penghuni atau penduduk neraka. Fayadkhulu maka masuk ahadakum ha itu annar. Wa inna ahadakum dan sesungguhnya salah satu di antara kamu sekalian la ya'malu mengamalkan ahadakum bi amali ahlin nar dengan amalnya penghuni neraka, hatta sehingga ma yakunu tidak menjadi ahadakum bainahu antara ahadakum, oh bukan isimnya dira, hatta sehingga ma yakunu tidak menjadi bainahu antara ahadakum wa bainaha dan antara itu annar, illa dhira'un kecuali satu dhira, isimnya yakun dhira ya. Fayasbiku maka mendahului alaihi atas ahadakum alkitabu ketentuan Allah. Fayamalu maka mengamalkan ahadakum bi amali ahlil jannah dengan amalnya ahlil jannah. Fayadkhula maka masuk itu ahadakum ha annar. Rawahu meriwayatkan ini hadis Al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat.
menerangkan tentang proses penciptaan manusia ketika manusia tadi itu bibitnya calon menjadi orang ini masuk ke rahim ibu. Kita pelajari dulu perawi ini hadis, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau dijuluki Abi Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang pertama masuk Islam. Beliau adalah orang yang keenam yang masuk Islam. Secara fisik Abdullah bin Mas'ud ini orangnya pendek, cuma satu hasta, satu dhira. Kalau bahasa sekarang cebol. Ketika beliau naik pohon arak untuk mengambil kayunya dibuat siwak, ada angin membuka pakaiannya si Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi ketika itu melihat ada di atas, kelihatan lucu begitu, kakinya kecil. Abdullah bin Mas'ud ini ditertawai oleh teman-temannya, ditertawai. Kenapa? Karena memang pendek ya, kelakuannya lucu begitu. Tapi Nabi menganggapi serius. Mimma tadhakun, kata Nabi. Jadi apa kamu tertawa? Apa sebabnya kamu tertawa? Kata Nabi. Sahabat menjawab, min diggati saqaiha. Lucu ya Rasulullah, pahanya kecil. Maka Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani athqalu min Uhud. Demi yang jiwaku ada di tangannya, beratnya pahanya Abdullah bin Mas'ud nanti ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Jangan dianggap remeh ini orang besar. Cerita masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abdullah bin Mas'ud lagi miara kambing. Ikut sama orang. Kambingnya milik Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ini orang kafir keras ini. Orang musyrik yang keras. Kemudian Nabi menyapa kepada Abdullah bin Mas'ud, ya ghulam, hal indaka min labanin tasqina? Anak, ada enggak susu yang bisa aku minum? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya ada, tapi aku ini orang yang dikasih amanat, pegawai aku ini, nggak berani ngasih. Aku pegawai, lugu ini orang, aku pegawai nggak berani ngasih. Kata Rasulullah, ada nggak kambing yang agak besar, yang belum kawin, yang nggak mungkin mengeluarkan susu?
kambing perempuan. Ada ini masih kecil, masih belum dikawinkan ini. Mana? Maka diusap oleh Rasulullah teteknya itu kambing, melembung itu tetek penuh dengan susu. Udah perasan ini wadahnya dibawakan oleh Sayyidina Abu Bakar, perasan diperas sama Abdullah bin Mas'ud ini. Kaget dia, kok langsung ngake susu nih. Diminum oleh Rasulullah, kemudian diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diminum. Kemudian Nabi ngomong sama teteknya kambing itu, udah terima kasih, kempeso lagi, udah kempes mana yang entek, udah kembali lagi seperti semula. Kaget Abdullah bin Mas'ud lihat mukjizat begitu, masuk Islam. Akhirnya udah masuk Islam aja dah, nggak mungkin orang biasa ini yang bisa begini nih. Kelihatan langsung mukjizatnya Rasulullah dan masuk Islam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia setiap saatnya selalu mengambil tongkatnya Nabi. Kalau Nabi mau masuk majelis, dia yang bawakan tongkatnya. Sandalnya Nabi juga begitu, dikempit sama dia. Khidmat sama Rasulullah. Kalau Rasulullah mau keluar, dipersiapkan sandalnya, dicepakno sandale, diberikan tongkatnya begitu. Nabi pakai tongkat. Nabi pakai tongkat bukan karena kakinya rematik, enggak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai tongkat ini karena memang pakai tongkat itu adalah satu kewibawaan bagi orang yang terhormat. Kadang-kadang untuk bangunkan orang dari tidurnya, ya gom, ayo bangun gitu. Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu an beliau itu selalu harum baunya. Kenapa? Berkat membawakan sandalnya Rasulullah. Jadi Nabi kalau ada di majelis dia membawakan sandalnya Rasul. Sendalnya aja bisa menyebabkan orang harum ya. Coba sendalnya ente dicium. Begitu lengketnya dengan Nabi ini Abdullah bin Mas'ud sampai beliau menyatakan begini, wallahi alladzi la ilaha ghairuh ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada satu ayat pun yang turun daripada Al-Quran kecuali aku tahu di mana turunnya dan apa sebabnya. Sebab nuzulnya apa aku tahu. Ngetut sama Rasulullah. Ini berkat perhatian dengan sendalnya Nabi sama tongkatnya Rasulullah. Sampai Abdullah bin Mas'ud menyatakan, walau a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillah minni tanaluhul mataya la ataituh. Kalau seandainya ada seorang yang lebih mengetahui tentang ayat-ayat Allah lebih dariku, sekalipun itu darah jauh, pasti aku akan datang. Kok modeli saya ini tahu semuanya sudah?
setiap ayat Al-Quran, di mana turunnya, apa sebab nuzulnya. Kalau ada yang lainnya, pasti aku akan cari. Abdullah bin Mas'ud ini memang orangnya paling senang dengan bacaan Al-Quran. Paling senang dengan bacaan Al-Quran. Dan dia adalah pertama orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan. Masih cilik, dah nak wedini. Diceritakan ketika turun surat Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Surat Ar-Rahman, Rasulullah berkata kepada sahabat, "Man yaqra'uha 'ala Quraisy?" Siapa yang berani baca ini surat di muka orang-orang kafir Quraisy? Lagi dahsyat-dahsyatnya mereka. Abdullah bin Mas'ud ngacung, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." Langsung berangkat Abdullah bin Mas'ud, datang. Orang-orang kafir Quraisy waktu itu ada di samping Ka'bah. Langsung baca, Bismillahirrahmanirrahim. Sakit kete. Abu Jahal bangun, baca Quran, Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Kaploki sama Abu Jahal, ditempilingi sama Abu Jahal sampai keluar darah, kupingnya disuwek. Bukan dicabut ya, disuwek. Nggak tahu, dipeluntir, dicewir, di perut gitu mungkin ya. Pulang Abdullah bin Mas'ud dengan bercucuran darah menghadap Rasulullah sambil menangis karena sakit. Perhatikan sama Nabi, prihatin Rasulullah lihat Abdullah bin Mas'ud begitu mantap imannya, kuat imannya. Nggak lama Jibril turun, senyum Jibril. Nabi nggak tega, Jibrilnya senyum. Ditegur sama Rasulullah, "Anta tadhak wa Ibnu Mas'ud yabki." Jibril, kenapa kamu senyum? Ibn Mas'udnya nangis. Kita nggak tega, inti kok senyum? Kata Jibril, kamu bakal tahu. Sata'lamu ya Rasulullah mimma adhaku. Kamu bakal tahu ya Rasulullah, kenapa aku tertawa sekarang ini? Apa sebabnya aku tertawa sekarang ini? Akhirnya saudara, ketika perang Badar, kaum muslimin mendapat bantuan kan dari Allah. Orang kafir banyak yang gugur. Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu ternyata ikut berperang. Dia membawa tombak. Dia ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari orang-orang yang luka di antara orang kafir yang masih hidup. Kalau masih ada yang hidup, suruh bunuh yang kafir itu sama Nabi. Ketemu Abu Jahal. Abu Jahal waktu itu termasuk yang gugur, tapi waktu itu belum mati, masih sekarat. Abdullah bin Mas'ud sama membawa tombaknya, takut Abu Jahal bangun, dinaiki dadanya, kemudian tombaknya ditaruh ada di hidungnya. Mati kau, udah belum nasud.
Jadi orang pendek ini ya. Di dadanya Abu Jahal ini orangnya gagah gitu. Dilihat udah nggak berdaya Abu Jahal. Sebelum naik dilihat tombak gini, ayo. Dilihat udah nggak berdaya, dinaiki dadanya, diambil pedangnya, digorok Abu Jahal itu sama Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal yang nyiksa itu, kupingnya juga disuwek sama Abdullah bin Mas'ud, dirobek kupingnya. Kemudian diikat kepala tadi itu dengan tali, dibawa di hadapan Nabi. Ini ya Rasulullah, musuh Islam. Kemudian Jibril tanya, kata Nabi, inilah sebabnya aku tertawa. Allah balas, Abu Jahal pernah nempeleng dan merobek telinganya Abdullah bin Mas'ud. Sekarang Abdullah bin Mas'ud ngerobek telinganya Abu Jahal, ditambahi oleh Allah bonus kepalanya Abu Jahal, dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Malah Abu Jahal ini ada diceritakan ketika Abdullah bin Mas'ud naik di atas dadanya Abu Jahal udah terkelepar. Masih bisa ngomong Abu Jahal, mau kau apakan aku? Mau tak bele, mau tak tunjukkan sama Rasulullah, sama Nabi Muhammad. Kata Abu Jahal, inti kalau motong kepala anak, jangan bagian atas, lehernya bagian bawah, supaya kalau ngedep Muhammad kelihatan gede. Masih sombong Abu Jahal itu, biar gagah masih. Jangan di sini, kata dia. Yang deket dada, biar masih gagah kalau ngedep Muhammad, kata dia. Padahal mau mati ini orang. Ketika Rasulullah dikasih kabar, Abu Jahal masih sempat ngomong gini, ya Rasul, kata Abdullah bin Mas'ud. Senyum Rasulullah. Likulli nabiyyin fir'aun wa fir'auni asyaddu min fir'aun Musa. Setiap nabi itu punya musuh Fir'aun. Artinya orang yang bersifat seperti Fir'aun yang sangat musuh pada nabi di zaman itu. Cuma Fir'aunku ini lebih dahsyat dengan Fir'aunnya Musa daripada Fir'aunnya Musa. Kenapa? Fir'aunnya Musa kalau waktu mau mati, dia udah takluk, dia menyatakan amantu bima amanat bi bani Israel. Aku udah KO, aku udah nggak mampu, aku mau beriman sebagaimana orang-orang Bani Israel beriman. Tapi Fir'aunnya umat Muhammad ini Abu Jahal enggak, mau mati belendi dingsor sini, cini kita gagaraiku. Fir'aunku lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Musa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Abu Jahal ini musuh berat sama Nabi. Sebenarnya Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Ada dua yang sangat musuh kepada Rasulullah di zaman itu, Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah pernah berdoa begini, Allahumma hdi li Umarain, Allahumma hdi li ahadi Umarain, Allahumma ayyidil Islam bi ahadi Umarain. Makna haditsnya begitu, ya Allah, beri hidayat salah satu di antara dua Umar ini, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Abu Jahal, Amr bin Hisham ini, jadikan dia pembela Islam yang memperkuat Islam. Hidayate kena Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar yang asalnya benci kepada Nabi menjadi sangat cinta kepada Nabi. Hidayatnya turun kepada Sayyidina Umar.
Padahal sama-sama getolnya musuh dengan Rasulullah saat itu. Berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau dikasih amanat. Ini orang warok memang Abdullah bin Mas'ud ini. Dia dijadikan qadhi ada di Kufah dan yang bertanggung jawab terhadap Baitul Mal. Zamannya Sayyidina Utsman juga begitu, ada di awal-awalnya Abdullah bin Mas'ud ditetapkan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud setelah selesai melaksanakan tugas pergi ke kota Madinah, sakit ada di sana. Sakit cukup parah. Disambangi sama Sayyidina Utsman bin Affan. Ma tashtaki? Sakit apa Abdullah bin Mas'ud? Kamu ngadu apa Abdullah bin Mas'ud? Ngersu lopo kon iki? Sing kon rasakno apa Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, dunubi. Saya mengadu tentang dosa-dosaku, tentang banyaknya kesalahanku. Apa yang kamu rasakan? Sakit? Mules, sesek? Enggak. Apa? Banyak dosa saya. Fama tashtahi, kamu kepingin apa Abdullah bin Mas'ud? Apel, anggur, madu, susu. Qala al-maghfirah, aku mengharapkan ampunan dosa. Sufi orang ini, Masya Allah. Qala ala amuru laka bitabib. Abdullah bin Mas'ud, tak panggilkan dokter ya biar ngobati kamu, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Qala at-tabibu amradani. Enggak, dokter membuat aku sakit. Bukan itu yang aku harapkan, enggak perlu dokter. Dokter itu nanti yang nambah aku sakit. Terus apa? Udah. Ini dari Allah aku terima, kata dia. Ala amuru laka bi'ata. Kau minta apa? Tak kasih apa kau ini sekarang ini? Tak kasih apa? La hajata li bih, enggak perlu apa-apa kok aku. Qala yakunu li auladik min ba'dik. Ya bukan kamu, nanti untuk anak-anak kamu. Perlu apa kamu? Perlu apa untuk anak-anak kamu? Maka dijawab, qala inni la akhsha alaihimul faqr ba'da an 'allamtuhum suratal waqi'ah yaqra'una kulla lailah. Enggak perlu untuk anak-anakku, kata dia. Aku enggak takut anakku jadi fakir, kata Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena aku udah mengajari setiap malam dia membaca suratul waqi'ah. Dan surat waqi'ah itu dikatakan oleh Nabi amanun minal fakri, surat Al-Quran yang menjadi sabab aman daripada kefakiran. Enggak perlu duit untuk anakmu, enggak perlu, anakku udah tak kasih. Untuk aman daripada kefakiran, itu istiqamah membaca surat Al-Waqi'ah. Allahu Akbar. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Abdullah bin Mas'ud, man qara'a surat Al-Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqah wa ihtiyajun abada. Siapa orang yang baca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak tertimpa kefakiran dan tidak, insya Allah, dan dia dijaga oleh Allah daripada perlu dengan orang lain, dicukupi segala kebutuhannya oleh Allah. Karena itu
Jangan lupa setiap malam baca surat Al-Waqiah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud meninggal di kota Madinah. Umur beliau 60 lebih. Dikuburkan ada di kuburan Baqi' radhiyallahu anhu. Lihat ya, Masya Allah. Berkat beliau khidmat melayani Rasulullah, jadi pelayannya Nabi, akhirnya jadi sahabat besar. Secara fisik ada kekurangan, tapi dinilai segi iman sangat lebih Abdullah bin Mas'ud. Sampai Nabi SAW memuji beliau. Bawa sendalnya Nabi jadi mulia. Ini dalil untuk cari berkah. Ngurusi sendal aja jadi mulia. Akhirnya termasuk ulamanya para sahabat Abdullah bin Mas'ud ini. Gara-gara apa? Ngetutkan Rasulullah, ngambil sendalnya Nabi, dengarkan ceramahnya Nabi, hadisnya Nabi. Nabi mengajar, didengarkan sama dia, dapat ilmu. Rasulullah dapat wahyu, mengeluarkan ayatnya, didengarkan. Oh, di hari ini, di tempat ini, sabab nuzulnya ini, tahu semuanya Abdullah bin Mas'ud. Berkat apa? Khidmat, jadi pelayannya Nabi. Gitu sahabat itu perhatian dengan yang ada pada Rasul. Karena itu kalau ada orang yang nggak senang sama sahabat itu gobloknya setengah mati. Ini sahabat perhatian betul dengan Nabi. Ada lagi Anas bin Malik. Itu jadi melayani Rasulullah 10 tahun, saudara. Kata Anas bin Malik, 10 tahun aku ini ngelayani Nabi, belum pernah Nabi itu marah. Ma qala li syai'in ana fa'altuhu lima fa'altah, wala qala li syai'in ana lam af'alhu lima taraktah. Belum pernah Anas bin Malik ini ditegur oleh Nabi. Kalau berbuat sesuatu ada kesalahan, kenapa kamu berbuat begini? Enggak. Kalau tidak berbuat, kenapa enggak kamu berbuat begini wahai Anas? Enggak. Ngalah Rasulullah itu. Sama pelayannya itu akhlak. Kalau misalnya ada wadah sampai pecah, tor begitu, enggak ditegur. Kenapa enggak kamu taruh ada di sana wahai Anas? Enggak. Anas takut, diredakan sama Nabi. Enggak apa-apa, udah takdirnya pecah. Begitu aja Rasulullah. Gitu terus Nabi itu. Lo akhlak itu bukan sama temen aja, sama pelayan akhlak Rasulullah. Nggak tahu ngamuk belas. Kata Anas bin Malik, ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah. Tahu kamu, aku belum pernah memegang sutra yang lebih halus daripada tangannya Rasulullah. Wala syamamtu tiban aw raihatan atyaba min rihi Rasulillah, min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku mencium minyak wangi yang lebih wangi daripada aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, sahabat itu perhatian ya dengan Nabi. Sampai yang kecil aja Abdullah bin Mas'ud, kalau bahasa sekarang yang pendek, yang cebol, itu juga perhatian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi itu mau dikritik, mau diilokno, kok niki tahu opo?
Karena itu hormat kepada sahabat Nabi wajib hukumnya, saudara. Manusia yang paling berjasa di dalam meneruskan perjuangan Rasulullah setelah Nabi Muhammad adalah para sahabatnya Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Keluarga Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang paling berjasa meneruskan estafet perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya panjang, insyaallah akan kita bahas ada di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan insyaallah majelis ini, cerita Abdullah bin Mas'ud akan bisa memperkokoh kekuatan iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pecinta Rasulullah sejati yang juga mencintai keluarga Nabi dan juga mencintai dan menghormati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Amin, Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghaffar, yaghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله والصحب عدد طاش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.